Di sebuah bukit di Jerman pada tahun 1999, dua pencari harta ilegal menggali sesuatu dari dalam tanah. Awalnya terlihat seperti potongan logam tua, namun ketika dibersihkan mengkumpulkan simbol-simbol emas berbentuk matahari, bulan, dan bintang, artefak itu kini dikenal sebagai Cakram Nebra Sky, dan beberapa ahli menyebutnya sebagai representasi langit tertua yang pernah ditemukan. Namun bagaimana mungkin masyarakat zaman perunggu memiliki pemahaman astronomi yang begitu kompleks? Apakah ini hanya simbol ritual, ataukah bukti pengetahuan kosmos yang jauh lebih maju? Cakram ini ditemukan di Bukit Mittelberg, dekat kota Nebra. Karena digali secara ilegal, konteks arkeologinya awalnya hilang. Artefak tersebut akhirnya dijual di pasar gelap sebelum disita oleh pihak berwenang. Analisis ilmiah menunjukkan bahwa cakram ini berasal dari sekitar 1600 SM zaman perunggu Eropa, terbuat dari perunggu dengan inlay emas. Cakram ini berdiameter sekitar 32 cm. Di permukaannya terdapat sebuah lingkaran besar yang diduga matahari atau bulan purnama, sabit emas yang kemungkinan melambangkan bulan sabit, dan gugusan 7 bintang yang sering diidentifikasi sebagai Pleiades. Beberapa astronom berpendapat bahwa susunan bintang di cakram ini tidak acak. Gugusan 7 titik emas tersebut sesuai dengan posisi Pleiades di langit malam. Selain itu, terdapat 2 busur emas di sisi cakram yang ditambahkan kemudian. Busur tersebut membentuk sudut sekitar 82 derajat, hampir sama dengan jarak antara titik terbit dan terbenam matahari pada titik balik musim panas dan musim dingin di lintang Jerman. Jika interpretasi ini benar, cakram tersebut mungkin digunakan sebagai alat sinkronisasi kalender lunar dan solar, sebuah alat astronomi. Namun skeptis mengatakan bahwa interpretasi ini bisa jadi terlalu modern. Mungkin simbol-simbol tersebut hanya memiliki makna religius. Pada 1600 sebelum Masehi, Eropa belum mengenal tulisan secara luas. Namun manusia telah lama mengamati langit. Peradaban Mesopotamia dan Mesir memiliki sistem astronomi yang berkembang. Apakah pengetahuan ini menyebar ke Eropa Tengah? Beberapa bukti arkeologi menunjukkan adanya jaringan perdagangan luas di zaman perunggu. Emas pada cakram kemungkinan berasal dari wilayah berbeda. Begitu pula tembaganya. Hal ini menunjukkan hubungan antar wilayah yang kompleks. Mungkin cakram ini adalah hasil pertukaran ide, bukan bukti teknologi yang hilang. Namun tetap saja, tingkat presisi simbolnya menimbulkan rasa kagum. Analisis menunjukkan bahwa cakram mengalami beberapa tahap modifikasi sepanjang penggunaannya. Busur samping dan simbol perahu di bagian bawah ditambahkan kemudian. Simbol perahu sering dikaitkan dengan mitologi matahari yang berlayar di langit. Ini menunjukkan bahwa cakram bukan benda statis. Ia berkembang seiring waktu dan mungkin digunakan oleh generasi berbeda dengan interpretasi berbeda. Namun hal ini juga menambah misteri. Mengapa artefak sepenting itu dikubur di bukit? Apakah sebagai persembahan, ataukah sengaja disembunyikan? Seperti banyak artefak kuno lainnya, cakram Nebra juga menarik teori alternatif yang berkembang di berbagai kalangan. Ada yang menyebutnya bukti bahwa manusia zaman perunggu memiliki pengetahuan astronomi global. Ada yang menghubungkannya dengan peradaban Atlantis. Bahkan muncul teori ekstrem yang mengaitkannya dengan kontak luar angkasa. Namun sejauh ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Sebagian besar arkeolog sepakat bahwa cakram ini adalah produk budaya Eropa Tengah, dengan pemahaman langit yang mengesankan namun tetap manusiawi. Cakram Nebra menunjukkan bahwa manusia selalu memandang langit dengan rasa ingin tahu yang mendalam sejak masa kuno. Ia mungkin bukan komputer astronomi kuno, namun ia adalah bukti bahwa bahkan tanpa teleskop, manusia mampu membaca pola bintang. Artefak ini menghubungkan bumi dan langit, antara mitologi dan matematika, antara ritual dan pengamatan ilmiah awal. Jadi, apakah cakram Nebra adalah peta langit tertua di dunia? Banyak ilmuwan mengatakan, ya. Apakah ia bukti teknologi kosmik yang hilang? Kemungkinan besar tidak. Namun ia adalah pengingat bahwa rasa ingin tahu manusia sudah ada jauh sebelum sains modern berkembang.